Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi tentang pengelola keuangan pribadi. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ini ada Siva Vanisatus Jahra. Terus ada Nicholas Jeremy Hendrajaya. Terus yang terakhir ada Haidar Putra Atmajaya. Oke, kita langsung ke latar belakangnya. Nah, untuk latar belakangnya ini pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan ini adalah keterampilan penting yang memengaruhi kestabilan ekonomi seseorang, termasuk mahasiswa. Namun, banyaknya mahasiswa, khususnya mereka yang tinggal di kosan dan jauh dari orang tua, mereka ini menghadapi tantangan yang besar dalam mengatur pengeluaran bulanan mereka. Nah, hal ini juga seringkali disebabkan oleh kurangnya pengalaman dalam merencanakan anggaran serta ketidakteraturan dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran. Akibatnya, tidak jarang mahasiswa kehabisan uang sebelum akhir bulan. Nah, yang dapat mempengaruhi keseharian mereka, bahkan prestasi akademik juga sebagai mahasiswa, memiliki alat yang dapat membantu mengelola keuangan pribadi. Nah, mengelola keuangan pribadi ini tuh sangatlah penting untuk menghindari kesalahan pengeluaran dan mendukung gaya hidup yang lebih terencana. Nah, sayangnya juga banyak aplikasi pengelolaan keuangan yang tersedia terlalu kompleks atau memerlukan biaya berlangganan sehingga kurang terjangkau dan sulit digunakan oleh mahasiswa tersebut. Oke. Nah, jadi ini nama aplikasi kita yang nama ini My Financial Personal Finance Tracker. Nah, jadi Personal Finance Tracker ini adalah aplikasi yang dirancang untuk mengelola keuangan milik pribadi dengan mudah dan efisien. Nah, dengan adanya My Financial ini, kalian nih dapat mencatat dan memantau laporan keuangan harian, bulanan, bahkan tahunan dengan terorganisir. Nah, aplikasi ini juga hadir untuk membantu dan mendukung pengelolaan keuangan pribadi sehingga nantinya nih tujuan finansial bagi masing-masing individu dapat tercapai. Oke, tidak hanya dari itu juga fitur yang ada di aplikasi ini pun dapat memenuhi banyaknya sisi dari pencatatan laporan keuangan yang modern. Oke. Nah, untuk keunggulan dari aplikasi tersebut tuh, jadi program ini tuh dia tidak hanya membantu mahasiswa lebih disiplin dalam mengatur keuangan mereka, tetapi juga bisa mendorong kesadaran akan pentingnya literasi finansial sejak dini. Nah, dengan demikian, mahasiswa dapat lebih fokus pada aktivitas akademik dan kehidupan sehari-hari tanpa khawatir kehabisan uang sebelum akhir bulan. Oke, untuk keunggulan ini dia ada 3. Yang pertama ini pastinya sederhana dan praktis. Dan yang kedua ini bisa membuat keuangan lebih stabil. Terus yang ketiga ini gratis dan ramah bagi mahasiswa. Baik, masuk pada fitur-fitur dari aplikasi. Yang pertama ada pencatatan pengeluaran dan pendapatan. Nah, fitur ini tersedia di menu yang sudah ada. Lalu ada fitur dashboard, di mana fitur dashboard ini digunakan untuk merekap pengeluaran, pendapatan, budgeting, dan selisih antara pendapatan dengan pengeluaran di menu home. Nah, rekap tersebut dapat dipilih mulai dari 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, dan 12 bulan terakhir. Selanjutnya, ada fitur budgeting, di mana fitur budgeting ini digunakan untuk menghitung budget bulanan, melihat riwayat budget terdahulu, maupun mencetak laporan budgeting. Lalu ada fitur laporan keuangan. Nah, untuk menggunakan fitur laporan keuangan ini, cari laporan pendapatan, pengeluaran, maupun keduanya pada menu laporan keuangan, yang mana laporan tersebut dapat dicetak dalam bentuk file.
Nah, untuk tambahannya, di sini kami di aplikasi My Financial menggunakan satu jenis plugin yaitu J-Calendar 1.4 yang dapat diunduh di internet. Plugin ini digunakan dengan tujuan agar program memiliki form berupa form pemilihan tanggal, bulan maupun tahun. Nah, J-Calendar ini juga digunakan agar input tanggal dari user tidak berbeda formatnya dengan yang diminta oleh program. Tujuannya untuk meminimalisir error. Nah, dengan J-Calendar, pengguna juga akan lebih termudahkan dalam memilih tanggal yang mereka tuju karena J-Calendar telah menyediakan form kalender untuk dipilih secara mudah. Nah, di sini ada daftar menu dalam aplikasi My Financial ini. Yang pertama, pengguna bisa langsung login. Jika belum memiliki akun, maka pengguna bisa register terlebih dahulu. Setelah itu, langsung masuk ke menu Home. Lalu, pengguna bisa mencatat pendapatannya, lalu mencatat pengeluaran, budgeting, dan juga laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini database dari aplikasi My Financial ini. Yang pertama ada user. Di sini tempat menyimpan pengguna-pengguna yang ada. ID user, username, nama lengkap, dan juga passwordnya. Lalu di sini ada pengeluaran, ada ID pengeluaran, terus ada ID user, tanggal pengeluarannya, jumlahnya berapa, terus nama dari pengeluarannya, misalnya digunakan untuk apa. Sini juga untuk menyimpan si pendapatan, mencatat si pendapatan itu. Ada ID pendapatan, ID user, tanggal, terus jumlah, nama, terus deskripsi juga. Selanjutnya ada untuk menyimpan si budgeting ini. Kita bisa milih bulannya terlebih dahulu, lalu masukkan tahun, terus kategorinya dan jumlahnya. Terus ID budget, ada ID user, bulan, tahun, dan ID budget. Nah, selanjutnya ini tampilan dari menu registernya. Pengguna bisa memasukkan username-nya, terus nama lengkapnya, dan juga password. Jika sudah memiliki akun, maka pengguna bisa langsung ke menu login ini. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Nah, di sini langsung saja memasukkan username-nya, password, dan langsung login. Setelah itu langsung terhubung ke tampilan dari menu ini, dari home ini. Dan di sini akan tercetak nama si pengguna. Selamat datang, misalnya saya Siva Vanessa Zahra gitu. Ini tes karena kami waktu itu hanya mencoba saja. Terus lalu ada rekap keuangan. Ini misalnya kita ingin lihat dari 1 bulan terakhir nih. Ini pendapatannya berapa, pengeluarannya, selisihnya, dan juga budgetnya. Lanjut ke menu pendapatan di sini. Nah, ini tampilannya. Untuk tampilannya, nah, pengguna bisa langsung memasukkan tanggal dari si pendapatan itu. Terus jumlahnya berapa, terus namanya apa. Misalnya ini pendapatan dari gaji. Ini untuk keterangannya. Bisa langsung klik tambah untuk dicatat. Lalu ini ada tampilan dari menu pengeluaran. Sini kita memasukkan tanggalnya, tanggal keluarnya, jumlahnya berapa, lalu namanya. Misalnya tuh untuk bayar listrik. Nah, di sini deskripsinya biasa keterangannya, lalu klik tambah untuk dicatat. Baik, masuk ke menu dari laporan budgeting. Di sini pengguna bisa langsung memilih dari bulannya, misalnya di sini bulan November, masukkan tahunnya juga, lalu langsung klik cari saja. Nah, total budget akan tampil di sini. Lalu di sini juga akan ada keterangannya. Jika memang ingin dicetak, maka tinggal klik dari button cetak ini. Akan langsung tercetak dalam bentuk file. Baik. Masuk ke menu laporan keuangan. Di sini pengguna bisa langsung memilih yang filternya. Ini misalnya inginnya pendapatan atau pengeluaran. Di sini rentangnya berapa? Misal dari tanggal 12 bulan 12, terus lalu ke tanggal 1 Januari misal. Terus langsung klik cari, akan tampil dari laporannya. Jika memang ingin dicetak, maka tinggal klik dari button ini. Lalu si laporan tersebut akan langsung tercetak dalam bentuk file. Untuk lebih jelasnya, langsung ke pendemonstrasian saja. Baik, sebelum memulai demonstrasinya, saya akan menjelaskan tentang direktori dari file kami.
Di sini file kami terdiri dari dua package ya. Yang pertama ada package icon yang menyimpan logo kami, logo untuk app-nya ya itu. Selanjutnya ada package main, itu adalah semua file yang nanti di-run di aplikasi kami. Ini file main.java ini file utama ya, dia bakal nge-run paling utama dulu, lalu nanti bakal masuk ke menu 1 yang isinya login, register, dan juga langsung exit. Lalu di menu kedua ini kalau misalkan dia udah tervalidasi di menu pertama, kita misalkan udah buat akun, lalu kita login dan login tervalidasi, maka dia akan langsung ke menu kedua yang isinya eh, semua fitur-fitur penting dari aplikasi kami gitu, seperti budgeting, laporan, pendapatan pengeluaran dan lain-lain lah. Nah, untuk dapat gambaran pastinya, kita langsung run aja ya. Nah, di sini pertama-tama kita akan diarahkan ke menu login ya. Jadi misalkan kita udah ada akun ya tinggal login aja, tinggal masuk gitu. Tapi anggaplah di sini kita belum ada akun, kita pengen register ya. Nah, di register ini dia diperlukan username, nama lengkap, lalu password. Misalkan kita isi username-nya John Do 1, nama lengkapnya misalkan John Do, passwordnya 1234. Nah, misalkan ada salah satu di sini yang nggak keisi, misalkan passwordnya kita nggak mau isi ya, maka di sini kita nggak akan bisa untuk register karena dia pengen semua si form ini keisi supaya bisa kesimpan di database gitu. Kita isi aja 1234 untuk passwordnya, klik register, maka dia akan tersimpan ke database. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk login. Saya akan mencoba untuk login dengan akun tadi ya yang baru dibuat. Misalkan saya nggak mau isi passwordnya juga nih tadi. Nah, dia akan error ya, dia nggak akan mau masuk ke menu kedua gitu. Maka saya harus ngisi passwordnya. Misalkan di sini saya salah ngisi password ya, maka dia nggak akan mau masuk ke menu kedua karena passwordnya salah tentunya. Username pun sama ya. Di sini saya akan langsung masuk aja. Nah, setelah login, kita akan diarahkan ke menu utama ya. Tapi karena di sini memang belum ada datanya, karena akunnya baru dibuat saat ini juga, saat video ini dibuat, maka ya kita coba aja logout dan login dengan akun saya yang udah ada datanya gitu. Login dengan username saya, lalu password saya juga. Login. Nah, di sini akan diarahkan ke menu utama ya. Jadi menu utama ini home ya. Dia home-nya ada ucapan selamat datang dan nama kita ya. Di sini setelah dia login kan dia akan langsung menyimpan user yang sedang dipakai gitu. Maka dari itu informasi si nama lengkapnya akan muncul di JLabel ini. Selanjutnya ada rekap keuangan ya. Jadi si rekap keuangan ini dia merekap keuangan misalkan 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ataupun 12 bulan terakhir ya. Ini semuanya bisa dirubah dan bisa diupdate langsung kalau misalkan kita udah input pendapatan, pengeluaran ataupun lain-lain gitu. Di sini ada pendapatan, pengeluaran, selisih ya, di mana selisih ini sesuai informasi yang ada di bawah, pendapatan dikurangi pengeluaran, lalu ada budget di paling kanan. Nah, kita langsung aja ke menu selanjutnya, yaitu menu pendapatan. Kita isi tanggalnya misalkan. Kita mau nambahin pendapatan hari ini, misalkan saya dapat 1 juta hari ini. 1 jutanya saya dapat dari orang tua. Nah, misalkan saya memberi deskripsinya dikasih. Nah, misalkan saya nggak jadi mau nambahin pendapatan ini gitu. Kita tinggal reset aja. Maka dia semua datanya akan hilang. Nah, coba kita isi lagi. Misalkan jumlahnya 600.000. Dapat door price misalkan. Kalau misalkan salah satu dari tanggal, jumlah ataupun nama di sini belum diisi, maka dia nggak akan mau nambahin ke database. Misalkan nama aja nih, ya. Kalau klik tambah, dia nggak akan mau untuk nambahin ke database ya. Itu berlaku juga untuk tanggal dan jumlah. Misalkan kita isi lagi door price. Nah, tapi kalau misalkan si deskripsi ini memang dia tidak terlalu dibutuhkan, maka dari itu kalau misalkan kita tambah ini, si deskripsinya tetap kosong dan kita tetap bisa nambahin si pendapatan tadi.
gitu. Selanjutnya pergi aja ke pengeluaran. Nah, ini input pengeluaran ya, dia sama aja sih sebenarnya si dari GUI dan menunya dengan pendapatan ini, tapi bedanya dia menyimpan di eh, table yang berbeda di database gitu. Karena kan pendapatan dan pengeluaran juga kan merupakan dua hal yang berbeda gitu. Misalkan kita mau input jumlahnya misalkan saya tadi beli makan 100.000, makan hari ini misalkan, deskripsinya untuk satu hari misalkan. Sama ya kayak tadi, deskripsi ini kalau misalkan kita nggak isi, ya dia tetap bakal bisa nyimpen gitu. Tapi kalau misalkan si pengeluaran ini nggak kita isi, ya dia nggak mau nyimpen. Reset juga ini sama ya untuk menghilangkan semua yang ada di sini. Jadi nggak usah dicoba lagi gitu. Kita tambahin aja. Nah, udah ya tertambah. Selanjutnya kita ke menu budgeting. Nah, di menu budgeting ini dia ada dua ya. Ada laporannya, lalu ada budgetingnya. Misalkan kita mau input budgeting untuk bulan Maret, karena mungkin Maret ada event spesial gitu ya. Jadi kita udah siap-siap dari bulan sekarang, Maret 2025 gitu, Maret tahun depan. Misalkan kita mau untuk transportasi karena saya mau pergi misalkan. Eh, misalkan 100.000. Lalu misalkan makan ya untuk event spesial, makan misalkan eventnya tanggal 2 Maret. Lalu saya tambahkan aja misalkan makan 60.000. Nah, ditambahkan. Di sini dia akan tersimpan di tabel yang sebenarnya ini release ya. Nah, kita dapat jumlahin nih. Kalau misalkan kita pengen tahu jumlahnya, karena di sini kan belum ada jumlahnya, kita tinggal klik aja hitung total, maka dia akan muncul di total budget ini, di text field ini ya. Misalkan kita mau riset nih, kita nggak jadi itu ternyata, nggak jadi mau event, nggak jadi mau pergi nanti bulan Maret. Nah, kita riset aja supaya si tabel langsung kosong. Misalkan gara-gara tadi nggak jadi, kita mau input si budgeting untuk bulan Maret aja deh nanti. Ya udah kita isi makan untuk sebulan, misalkan 5 juta, lalu listrik misalkan 1 juta, terus air 500.000, lalu misalkan transportasi ya untuk pergi pulang kampus 500.000. Nah, misalkan saya salah input nih di sini nih. Harusnya 500.000 malah 5 juta nih si transportasi nih. Maka dari itu saya dapat hapus salah satu datanya, tinggal dipencet aja salah satu data lalu dihapus. Nah, gitu. Misalkan kita tambahin lagi transportasi, saya mau 500.000. Nah, sekarang udah bener nih. Selanjutnya kita bisa hitung total ya. Di sini total yang tadi ya, total yang sudah kita hapus sih si tabel yang sebelumnya. Nah, ini kan totalnya dia 7 juta ya. Apakah benar ya kalau misalkan kita hitung? Nah, benar, ini 7 juta totalnya. Misalkan udah nih, kita udah ngisi semua budgeting yang ada di bulan Maret nih. Kita mau nyimpan ke database ya, tinggal simpan data aja. Kita pencet simpan data. Nah, data berhasil tersimpan ke database ya. Selanjutnya, kita mau cek nih, ada nggak sih data yang tadi, atau kita mau ngecek bulan ini tuh laporan budgeting tuh berapa ya kira-kira gitu. Kita cari aja langsung. Nah, ini muncul nih budgeting untuk bulan ini. Nah, kita sekarang mau ngecek nih untuk bulan Maret yang tadi udah kita isi nih. Apakah ada? Nah, tadi ada ya, sesuai. Dan kalau misalkan kita hitung juga, jumlahnya pun sesuai 7 juta gitu. Ini berlaku di bulan-bulan lain. Misalkan kita mau bulan tadi Oktober aja lah, 2024. Apakah saya udah isi? Nah, ada ya. Kalau di jumlah ini kan jadi 2 juta. Nah, dia langsung bisa dijumlah. Kita coba cetak. Apakah bisa? Print. Oh, bisa ya. Jadi ini laporan
budgeting bulan tadi bulan Oktober ya. Nah, kita bisa langsung buka aja di sini. Tadi kan saya nyimpennya di download ya. Nah, dia udah ada nih budgeting bulan Oktober ya, walau cuma sedikit. Gitu. Balik ke aplikasinya aja. Nah, seudah itu saya pengen ngelihat nih laporan keuangan nih. Saya kepo dengan laporan keuangan saya bulan ini, misalkan bulan November aja. Di sini ada filter ya. Filter yang pertama nih dia combo box-nya isinya kita mau ngelihat semuanya, pendapatan dan pengeluaran atau pengeluaran aja. Lalu ada rentangnya ini dari bulan ini sampai bulan ini, misalkan bulan ini tahun ini, misalkan. Coba aja ya, kita coba langsung. Saya mau ngelihat semua pendapatan saya dari awal bulan Januari 2024 sampai hari ini. Cari, klik aja cari, dia langsung bakal muncul semuanya. Dan bisa dicetak juga. Nah, misalkan saya pengen pendapatan aja nih dari bulan yang sama dan eh, sampai ke bulan yang sama. Dicari aja. Nah, ada nih semuanya nih, pendapatan atau pengeluaran aja. Atau misalkan kita pengen dari tahun lalu nih. Walau datanya saya belum ngisi sampai tahun lalu sih, terakhir. Nah, dari 1 Januari 2023 sampai 26 November 2024. Nah, dia ada nih data-datanya. Dan ini bisa diurutkan ya. Tinggal dipencet aja tuh dia langsung sending ya, langsung sesuai alfabet. Dan semuanya ini bisa diurutkan aja sesuai keinginan kalian. Misalkan kalian udah ngurutin nih, saya maunya eh, sesuai alfabet nih si namanya. Dicetak aja kayak tadi. Di sini kita dapat merubah misalkan mau PDF apa, tapi saya di sini maunya Microsoft Print. Lalu page setupnya juga di sini bisa landscape dan lain-lain. Di sini saya idealnya milihnya portrait. Appearance-nya juga dapat kita rubah ya, tapi di sini saya nggak mau. Langsung aja klik print. Maka ya dia prosesnya kayak tadi, misalkan laporan keuangan. Nah, laporan berhasil dicetak. Kita lihat nih di file. Nah, ini laporan keuangan. Udah, langsung muncul si laporan keuangan yang udah kita pilih tadi ya, sesuai tanggal yang ada gitu. Dan tadi laporan keuangan untuk pengeluaran aja. Kalau mau ngeprint semua pun bisa sebenarnya. Jadi nggak ada batasan lah untuk ngeprint si laporan ini gitu. Kalau misalkan kita nggak jadi untuk cetak si laporan tersebut, ya dia bakal nampilin info bahwa pencetakan dibatalkan. Kita klik aja oke. Gitu. Jadi kita dapat memilih si rentang waktunya, kita dapat memilih mau pendapatan pengeluaran, dan ya itu sih untuk laporan keuangan. Nah, tadi ini belum update nih si dashboardnya nih. Kita kan udah nambahin tadi pendapatan dan pengeluaran ya. Kita mau update nih untuk 1 bulan terakhir. Tinggal dipencet lagi aja, maka dia langsung update gitu. Itu sih paling untuk aplikasinya ya. Itu semua fitur sudah saya coba. Nah, sekarang saya coba logout, lalu login dengan misalkan salah satu akun teman saya nih, Siva. Anggota kelompok juga, dia passwordnya juga admin231, login. Nah, si pendapatan Siva, pengeluaran, selisih, dan budget tentunya berbeda dong dengan pendapatan pengeluaran dan lain-lainnya saya gitu. Diceknya juga sama, dia ada datanya juga 12 bulan terakhir dan lain-lain. Misalkan mau input pendapatan, budgeting, laporan keuangan, juga semuanya berbeda gitu. Misalkan mau lihat ya. Nah, ini dia beda ya pendapatan dan pengeluarannya sama yang saya tadi, bisa dibandingin aja. Dan bisa dicetak juga. Bisa dicetak kalau mau. Dan misalkan coba kita tambahin pendapatan nih, untuk ngelihat si pendapatan yang di dashboard ini bakal berubah apa enggak. Kita klik, misalkan tanggal segini, jumlahnya 10.000. Temen bayar hutang misalkan. Kalau hutangnya cuma 10.000 sih. Nah, berhasil ditambahkan. Di sini harusnya dia di 12 bulan terakhir bakal nambah 10.000 ya, kita lihat. Nah, nambah ini 10.000.
Misalkan contoh udah nih kita cuma pengen masukin pendapatan aja nih dari aplikasi ini, ya udah kita tinggal logout aja. Dan udah nih kita udah selesai urusannya dengan si aplikasi ini. Udah kita tinggal exit aja. Maka dia langsung bakal keluar ya, udah nggak ada lagi di taskbar-nya ya. Nah, jadi sekian ya untuk demonstrasi dari aplikasi kami. Oke, untuk kesimpulannya sendiri ini yaitu pengelolaan keuangan pribadi adalah aspek penting dalam mendukung stabilitas ekonomi individu, terutama bagi mahasiswa yang seringkali menghadapi keterbatasan anggaran. Nah, adanya aplikasi My Financial ini hadir sebagai solusi sederhana, praktis, dan gratis untuk membantu mahasiswa mencatat dan memantau keuangan mereka secara efisien. Dengan fitur-fitur seperti pencatatan pengeluaran, pengelolaan pendapatan, dashboard terintegrasi, dan alat budgeting. Aplikasi ini juga mendukung mahasiswa mencapai tujuan finansial mereka, meningkatkan literasi keuangan, dan memungkinkan mereka lebih fokus pada akademik serta aktivitas sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami berharap solusi yang kami tawarkan melalui aplikasi My Financial ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan keuangan pribadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.